Ya, halo selamat pagi Bapak Ibu. Saya Pipin Sudiharti, saya guru IPA dari SMP BPK Penabur Cimahi. Saya adalah salah seorang peserta dari kegiatan BIMTEK Kemendikbud seri AKM angkatan ke-12. Saya ingin berbagi sedikit tentang ilmu yang saya dapatkan ketika saya mengikuti BIMTEK tersebut. Semoga apa yang saya ungkapkan di sini bisa menjadi motivasi bagi Bapak Ibu untuk mengikuti BIMTEK dari Kemendikbud. Terima kasih, selamat pagi. Ya, Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan membacakan atau menjelaskan bagaimana tanya jawab soal AKM ini dengan panduan dari file yang dibagikan oleh Kemendikbud. Nah, kita akan segera mulai. Ya, ini adalah asesmen nasional gelar tanya jawab dari Kemendikbud, Bapak Ibu. Ya, jadi di sini yang menjadi pertanyaan biasanya yang pertama adalah apa itu tujuan dari asesmen nasional. Jadi asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, meliputi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Yang kedua, mengapa perlu ada asesmen nasional? Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau. Yang pertama adalah perkembangan mutu dari waktu ke waktu, kemudian kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya kesenjangan antar kelompok sosial ekonomi dalam satuan pendidikan, kesenjangan antara satuan pendidikan negeri dan swasta di suatu wilayah, kesenjangan antar daerah, ataupun kesenjangan antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama satuan pendidikan, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah satuan pendidikan yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Tidak, asesmen nasional tidak menentukan kelulusan. Asesmen nasional diberikan kepada murid bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Asesmen nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta asesmen. Hasil asesmen nasional tidak akan membuat skor atau nilai peserta didik secara individual. Seperti dijelaskan sebelumnya, hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Dengan demikian, asesmen nasional tidak terkait dengan kelulusan peserta didik. Penilaian untuk kelulusan peserta didik merupakan kewenangan pendidik dan satuan pendidikan. Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang menjadi peserta asesmen nasional? Asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 yang dipilih secara acak oleh Kemendikbud.
Asesmen nasional juga akan diikuti oleh seluruh guru dan kepala satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala satuan pendidikan diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian murid? Hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan ataupun menilai prestasi murid sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu murid menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu tidak semua murid perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi murid di setiap satuan pendidikan pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Berikutnya, mengapa yang menjadi sampel adalah murid kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 dimaksudkan agar murid yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di satuan pendidikan tersebut. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Murid kelas 5, kelas 8, dan 11 telah mengalami proses pembelajaran sehingga satuan pendidikan dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah asesmen nasional menggantikan UN? Asesmen nasional tidak menggantikan peran UN atau ujian nasional dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individual. Namun, asesmen nasional menggantikan peran ujian nasional sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Sebagai alat untuk mengevaluasi mutu sistem, asesmen nasional akan menghasilkan potret yang lebih utuh tentang kualitas hasil belajar serta proses pembelajaran di satuan pendidikan. Laporan hasil asesmen nasional akan dirancang untuk menjadi cermin atau umpan balik yang berguna bagi satuan pendidikan dan dinas pendidikan dalam proses evaluasi diri dan perencanaan program. Pertanyaan berikutnya, mengapa yang diukur adalah literasi dan numerasi? Asesmen nasional mengukur dua macam literasi, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau sering disebut sebagai numerasi. Keduanya dipilih karena merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan diperlukan oleh semua murid, terlepas dari profesi dan cita-citanya di masa depan. Literasi dan numerasi juga merupakan kompetensi yang perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran. Kemampuan membaca yang diukur melalui AKM literasi sebaiknya dikembangkan tidak hanya melalui pelajaran bahasa Indonesia, tetapi juga pelajaran agama, IPA, IPS, dan pelajaran lainnya. Kemampuan berpikir logis sistematis yang diukur melalui AKM literasi juga sebaiknya dikembangkan melalui berbagai pelajaran. Dengan mengukur literasi dan numerasi, asesmen nasional mendorong guru semua mata pelajaran untuk berfokus pada pengembangan kompetensi membaca dan berpikir logis sistematis. Kemudian, mengapa asesmen nasional juga mengukur karakter murid? Asesmen nasional bertujuan tidak hanya memotret hasil belajar kognitif murid, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional. Asesmen nasional diharapkan dapat memotret sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja murid di berbagai konteks yang relevan. Hal ini penting untuk menyampaikan pesan bahwa
Proses belajar mengajar harus mengembangkan potensi murid secara utuh, baik kognitif maupun non-kognitif. Kemudian bagaimana kaitan antara asesmen nasional dengan kurikulum? Asesmen nasional mengukur kompetensi mendasar atau general capabilities yang dapat diterapkan secara luas dalam segala situasi. Kompetensi mendasar ini perlu dipelajari oleh semua murid dan satuan pendidikan, sehingga dibangun melalui pembelajaran beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran. Target asesmen yang sekedar mengukur penguasaan murid akan konten atau materi kurikulum menjadi tidak relevan, karena di era informasi saat ini, pengetahuan faktual semakin mudah diperoleh dan diakses oleh hampir setiap orang. Sekedar mengetahui menjadi tidak cukup dan kurang relevan. Asesmen nasional berfokus mengukur pada kemampuan murid untuk menggunakan dan mengevaluasi pengetahuan yang diperoleh dari beragam materi kurikulum untuk merumuskan serta menyelesaikan masalah. Asesmen nasional menggeser fokus dari keluasan pengetahuan menuju kedalaman kompetensi dari kurikulum. Nah, sekarang apa yang menjadi instrumen dalam asesmen nasional ini? Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana perbedaan AKM dengan UN. Nah, perbedaan instrumen AKM dengan UN dijelaskan pada tabel berikut ini. Yang menjadi perbedaan pertama adalah untuk jenjang penilaian. Pada UN ini diselenggarakan pada jenjang SMP atau MTS atau paket B, kemudian SMA, MA atau paket C, dan SMK serta sederajat. Sedangkan untuk AKM dan SK ini diterapkan pada SD, kemudian MI atau paket A, kemudian SMP, MTS atau paket D, kemudian SMA, MA atau paket C, dan SMK sederajat. Untuk level peserta pada UN itu dilaksanakan pada kelas akhir. Jadi kalau di SD misalnya pada kelas 6, UN ini di kelas SMP dengan SMA ya, biasanya kelas 9 dan kelas 12, sedangkan untuk AKM itu di kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Subjek pesertanya untuk UN itu sensus murid kelas akhir, sedangkan untuk AKM adalah sensus satuan pendidikan dengan sampel murid. Kemudian tingkat asesmennya ini untuk UN adalah high stake, kemudian untuk AKM adalah low stake. Kemudian model soalnya untuk UN adalah pilihan ganda dan isian singkat. Kemudian kalau di AKM itu berupa pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, isian singkat, dan uraian. Kemudian periode asesmen tiap peserta pada UN itu selama 4 hari, sedangkan pada AKM hanya 2 hari. Kemudian moda pelaksanaan untuk UN itu semi daring, kemudian untuk AKM daring dan semi daring. Metode penilaiannya untuk UN dilaksanakan secara CBT atau Computer Based Test, sedangkan untuk AKM adalah Computerized Multi-Stage Adaptive Testing atau MSAT. Kemudian spesifikasi minimal infrastruktur sekolah untuk yang UN, server lokal, komputer klien, kemudian bandwidth 1 Mbps. Kemudian untuk yang AKM pada saat semi daring itu membutuhkan server lokal, komputer klien, bandwidth 1 Mbps. Kemudian selama daring diperlukan komputer klien, bandwidth 12 Mbps untuk 15 klien. Nah, Bapak Ibu, saya kira cukup sekian ya untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kalau memang tertarik untuk mengikuti ini, silakan Bapak Ibu bergabung di BIMTEK Kemendikbud. Ya, ada banyak pelatihan yang bisa yang kita ikuti ya Bapak Ibu sebagai seorang guru. Dan saya merasakan sendiri bahwa mengikuti pelatihan Kemendikbud secara daring ini sangat menyenangkan Bapak Ibu. Ya, karena apa? Karena kita bisa belajar lebih dalam dan waktunya fleksibel. Ya, jadi untuk pelatihan AKM ini Kemendikbud memberikan waktu selama 5 hari, dan karena materinya sangat menarik Bapak Ibu, saya bisa menyelesaikan pelatihan ini dalam waktu 2 hari ya. Jadi Bapak Ibu tunggu apa lagi, walaupun situasi sedang pandemi seperti sekarang ini, maka kita sebagai guru harus tetap memiliki semangat untuk belajar ya. Jangan kalah dari murid-murid,
karena belajar tetap harus kita lakukan sepanjang hayat. Demikian pengimbasan AKM dari saya. Saya harapkan Bapak Ibu tetap sehat dan tetap semangat mengajar dan mendidik anak-anak bangsa di tengah-tengah pandemi seperti saat ini. Kiranya Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Selamat siang.